Halo Dade, apa kabar? Halo Kak Alex, Happy New Year. Wah, hari ini Kak Pilia ditemani sama Kak Alex lagi nih. Adik-adik, siapa yang sudah masuk sekolah? Oh, beberapa pasti udah masuk sekolah nih. Tapi ada beberapa yang masih holiday nih kayaknya ya. Adik-adik jangan lupa, dimanapun kamu berada harus tetap jaga protokol kesehatan. Pakai apa Kak Alex? Masker. Masker. Jaga jarak. Jaga jarak nih. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Nah, terus kita harus sering mencuci tangan. Nah, adik-adik hari ini karena ada Kak Alex, berarti Kak Lia mau ajak adik-adik untuk bergerak. Karena Kak Alex ini suka olahraga orangnya, ya Kak Alex ya. Jadi ayo kita nyanyikan lagu Yesus Terang Dunia. Semuanya berdiri yuk, kita nyanyi pakai gerakan. Siap ya? Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Adik-adik kita berdoa yuk. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini di minggu kedua di tahun yang baru, di saat kami juga sudah boleh memulai sekolah kami. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami hari demi hari. Dan hari ini Tuhan, kami ingin datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami. Tuhan tolong kami, berikan kami firman yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik ingat nih, waktu kita merayakan Natal sekolah minggu kita, temanya apa? Dark Christmas, Natal yang gelap. Tapi kita bersyukur karena Tuhan itu hadir ke dunia. Dia menjadi terang bagi dunia. Kita nyanyikan Light of the World. Ayo sama-sama ya, kita nyanyikan lagu Jesus is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer, He's the light and He light the way. His name is Jesus, He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines,
of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He light the world. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Wah, adik-adik, He is the light of the world. Benar ya, Yesus itu terang di tengah-tengah kegelapan kita. Adik-adik ingat nggak? Minggu lalu Kak Bilia cerita tentang apa? Tentang baptisan Yesus. Wah, Kak Alek waktu itu sempat dengar nggak? Coba, siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Yohanes Pembaptis. Oh, betul. Yang membaptis Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Tapi waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu ada 3 peristiwa ajaib yang terjadi. Apa ya? Yang pertama, langit terbuka. Yang kedua, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Yang ketiga, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Adik-adik, Kak Alex, baptisan Yesus menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Mesias, penolong yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia membawa kerajaan Allah hadir di dunia. Wah, kira-kira ya, ngomong-ngomong nih Kak Alex, kira-kira kerajaan Allah itu di mana ya? Kira-kira di mana ya? Di mana ya? Istananya ada nggak nih? Istananya? Nggak pernah kelihatan sih. Rajanya siapa dong sekarang? Nah, adik-adik, inilah yang Yesus mau ajarkan kepada banyak orang, termasuk kepada Kak Pilia dan Kak Alex, bahwa kerajaan Allah ada sekarang ini. Bukan cuma waktu dulu, waktu Yesus ada di bumi di Israel itu. Tapi saat ini pun, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita, Yesus, kerajaan Allah tetap ada. Kerajaan ini tinggal di dalam hidup setiap orang. Hidup Kak Alex juga, hidup Kak Pilia, hidup adik-adik semua yang mengaku dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, ketika kita mengundang Sang Mesias, Sang Immanuel itu, mengundang Yesus itu tinggal bersama kita dan bahkan menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan atas hidup kita, maka kita juga menjadi anggota kerajaan Allah. Keren ya, anggota kerajaan Allah. Jadi kita ini adalah semua anggota kerajaan Allah. Tapi apa ya yang membedakan anggota kerajaan Allah dengan yang bukan anggota kerajaan Allah? Gak ada KTP-nya. Kak Pilia punya KTP, Kak Alex punya KTP, tulisannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita anggota warga negara Indonesia. Tapi tidak ada KTP yang menunjukkan warga negara kerajaan Allah. Gak ada KTP-nya. Tapi adik-adik, hari ini kita mau belajar. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang anggota kerajaan Allah. Bagaimana membedakan seorang anggota kerajaan Allah dengan bukan anggota kerajaan Allah. Ada di dalam Matius pasal 5. Coba Kak Lia minta Kak Alex tolong bacain dulu. Matius pasal 5 sebelum masuk di ayat yang ke-13. Bacakan judul perikopnya. Garam dunia dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Ngomong-ngomong soal garam nih Kak Alex. Kak Pilia ini pengen habis ini mau masak di rumah. Tapi
garamnya Kak Pilih habis. Nah, bisa minta tolong enggak? Kak Alex, tolong belikan garam ya. Bisa. Nah, Siap minta tolong laksanakan. ya. Garamnya terserah deh, mau model yang gimana, pokoknya garam ya. Oke. Oke, thank you ya. Oke. Ting. Wah, Kak Alex ini tahu-tahu ngilang, tahu-tahu muncul ya. Wah, Kak Alex hebat banget. Disuruh beli garam, malah garamnya munculnya 4 macam adik-adik. Kak Alex hebat. Nah, ini garam yang halus nih. Ini kayaknya garam yang biasanya dipakai sama mama, dipakai sama para koki, atau dipakai orang-orang kebanyakan untuk masak. Nah, yang kedua ini garamnya warna pink nih. Ini namanya Himalaya salt. Nah, bukan dari pegunungan Himalaya ternyata dari satu tambang garam di Pakistan. Dan garam ini mengandung banyak mineral yang sehat untuk tubuh. Yang ketiga, wah ini garamnya agak kasar ya Kak Alex. Ini garamnya ini besar-besar butirannya. Ini adalah namanya kalau di pasar orang bilangnya garam kosro. Ini garam dari laut. Dia lebih susah hancur karena makanya dia itu cocok dipakai untuk mengawetkan ikan, bikin ikan asin. Nah yang suka ikan asin biasanya dibikinnya pakai garam yang kasar ini. Dan yang keempat ini Kak Alex beli tahu atau beli garam sih? Ini garam, namanya garam balok ini. Oh garam balok. Iya. Ini rasanya juga asin? Asin dong. Oh iya ya, iya. Tapi saya nggak pernah nyoba sih. Oh coba dong Kak Alex coba. Asin? Asin. Oh asin katanya adik-adik. Buat apa ini Kak Alex biasanya? Garam kok kayak tahu bentuknya. Kalau Kak Alex sih biasanya buat burung merpatinya Kak Alex di rumah. Oh lah burung merpati diapain sama garamnya ini? Nanti tutul-tutul supaya memenuhi kebutuhan garamnya gitu. Oh jadi burung merpati nanti tutul-tutul di garam balok ini. Karena burung merpati ternyata juga butuh Perlu garam. Iya biar sehat burungnya. Oke Kak Alex, sekarang burungnya udah makan belum? Tadi sekalian beli sih buat merpatinya, ini mau saya kasihin. Oh gitu. Oke deh, Kak Alex mau pulang nih sekarang. Saya kasihin dulu ya. Ya, thank you ya Kak Dadah. Alex. Bye-bye Kak Alex dulu. Bye. Wah, adik-adik. Kak Alex tadi belikan Kak Pilih 4 macam garam. Bermacam-macam garamnya. Aneh-aneh, bentuknya, warnanya aneh-aneh ya. Tapi adik-adik, ada satu kesamaannya. Yaitu apa? Semua garam yang Kak Alex beli tadi rasanya pasti asin. Enggak ada garam yang enggak asin, ya enggak? Benar enggak? Coba kalau nanti kalian ya di rumah kan sekarang, selesai kebaktian sekolah minggu, pergi ke dapur. Mama, garamnya mana, Ma? Coba. Pasti asin. Lah, pasti ada di rumah garam. Kenapa? Karena kalau enggak ada garam, enggak enak masakannya mama, hambar. Pernah enggak mamanya masak lupa kasih garam? Enggak ada rasanya, aneh ya rasanya jadi kurang sesuatu gitu loh ya. Nah adik-adik garam itu memberi rasa pada masakan. Rasanya garam apa? Asin, ya kan? Nah sekarang adik-adik coba pikirkan nih. Pernah enggak ada garam yang enggak asin? Garam yang enggak asin. Ya namanya bukan garam ya Kak. Namanya kalau enggak asin ya bukan garam lah. Kalau garam harus asin. Tapi coba ya Kak Pilih bacakan di yang tadi Kak Alex sudah bacakan judulnya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ternyata di Alkitab Tuhan Yesus membahas tentang garam yang tidak asin. Apa gunanya garam yang tidak asin? Tidak ada gunanya. Garam yang tidak asin akan dibuang dan diinjak orang. Emang ada Kak? Ada loh adik-adik. Karena waktu zaman dulu, pada zaman Israel masa itu, garam biasanya didapat dari hasil tambang. Nah, hasil tambang itu garamnya akan bercampur dengan pasir dan batu-batu kerikil kecil. Dengan tanah, dengan pasir begitu ya. Nah, garam itu
Kalau dia sudah selesai, sudah dipakai, rasa asinnya sudah diambil, maka akan menyisakan pasir dan kerikil. Coba siapa yang mau makan pasir? Siapa yang mau makan kerikil? Ada? Enggak ada. Pasir sama kerikil, sisanya garam itu diapakan? Dibuang, diinjak. Sudah, enggak ada gunanya. Maka Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu harus asin, karena kalau kamu tidak asin, kamu menjadi tawar, maka tidak ada gunanya. Tapi adik-adik coba pikirkan sekali lagi ya. Bayangkan, ada enggak seorang koki ini, chef ya, bilang gini, wah ini aku sudah masak sesuatu yang enak. Misalnya sup yang enak gitu. Di masakanku ini ada garamnya loh, ayo coba kamu cari di mana garamnya? Adik-adik, kalau sudah berupa masakan, apakah kita bisa mencari di mana tadi garamnya ya? Garamnya warnanya putih ya? Putih atau yang pink tadi ya? Kalau warna putih kayak serbuk, kayak bubuk, mana ya garamnya? Sudah enggak kelihatan adik-adik, ya enggak? Dan seorang koki enggak akan menanyakan itu, mana garamnya di masakanku? Enggak akan. Kenapa? Karena garam itu tidak akan terlihat di masakan, tapi dia ada di dalam masakannya itu. Dia tercampur di masakan itu dan garam itu memberi rasa. Coba kalau ke restoran bilang sama koki, koki saya minta masakan sup yang paling mahal, paling enak, tapi jangan dikasih garam. Sama sekali jangan dikasih garam. Apakah supnya akan tetap enak? Kak Pilia yakin tidak enak. Karena garam itu memberi rasa pada masakannya. Nah ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Hidup kita itu harus seperti garam. Artinya kita gak perlu bilang gini, aku ini loh orang Kristen, aku ini loh percaya sama Tuhan Yesus, aku ini loh anggota kerajaan Allah. Gak perlu kita ngomong. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kalau memang benar Yesus itu tinggal dan hidup dalam hidup kita, dalam diri kita, maka hidup kita ini akan seperti garam, memberi rasa. Memberi rasa. Memberi rasa apa Kak? Memberi rasa Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Memberi rasa Tuhan Yesus, maksudnya gimana ya? Maksudnya gini lah adik-adik, memberi rasa Tuhan Yesus. Misalnya sekarang ini kan lagi masa pandemi COVID-19 nih. Nah, kalau di rumah apa yang paling sering kamu ucapkan? Boring, bosan, semuanya ndak enak, ndak ada yang dilakukan. Mau ini ndak boleh, mau itu ndak boleh, mau kemana-mana ndak bisa. Boring, bosan. Terus kamu akhirnya mengeluh, ngomel. Akhirnya kamu apa? Marah-marah sama orang tua. Wah, adik-adik, Kak Pilia juga mengalami anak-anak boring di rumah. Tapi adik-adik tahu enggak? Sebagai anggota kerajaan Allah, kita harus memberi rasa Tuhan Yesus. Caranya apa? Caranya meskipun kamu mau mengeluh, tapi tidak mengeluh terus-terusan. Meskipun kamu sekali-sekali mengomel, tapi tidak mengomel terus-terusan. Meskipun kamu sekali-kali kadang marah-marah, kadang ngambek, tapi tidak terus-terusan. Kenapa? Kamu anggota kerajaan Allah. Kamu harus berbeda dari orang lain yang bukan anggota kerajaan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar ya Tuhan, meskipun kami ini sekarang ada di rumah boring, tapi bersyukur karena masih sehat. Bersyukur karena masih ada saudara, ada orang tua di rumah. Kita bersyukur. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita belajar melakukan hal-hal yang benar, yang menjadi kebaikan buat orang-orang di sekitar kita. Itu namanya memberi rasa Yesus. Menjadi garam buat orang-orang di sekitar kita. Supaya orang lain bisa lihat, oh ternyata
dia berbeda dari orang lain. Dia tidak seperti orang-orang yang bukan anggota kerajaan Allah, yang suka ngomel berkepanjangan, yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Tidak. Ya, memberi rasa kepada orang lain seperti garam. Yang kedua, benda yang kedua, Kak Billy akan bacakan judulnya tadi, yaitu garam dan terang. Loh, kenapa ini ya? Kok lampunya mati ini, kayaknya kok gelap sekali. Waduh, kita butuh sesuatu. Wah, terima kasih Kak Alex. Yang kita butuhkan waktu ada gelap seperti tadi adalah terang. Ya enggak, adik-adik? Coba lihat di rumah. Adik-adik punya lampu enggak? Punya terang enggak di rumah? Pasti punya ya. Coba sekarang lihat ke atas saja di langit-langit. Di plafon kita. Ada enggak lampu? Ada ya. Begitu gelap mulai datang, maka kita nyalakan lampunya dan menjadi terang. Gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Kalau ada gelap, datang terang, maka gelap itu akan pergi. Adik-adik, kita lihat di dalam Alkitab apa kata-kata Yesus tentang menjadi terang. Di dalam ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Adik-adik, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Apa maksudnya? Ternyata adik-adik, bukan cuma Tuhan Yesus itu terang dunia. Tapi Yesus pun mau kita, manusia yang percaya kepada Tuhan, kita anggota kerajaan Allah, kita pun menjadi terang itu. Bukan kita hanya pembawa terang, tapi kita ini adalah terang itu sendiri. Adik-adik, coba kita pikir, kalau ada terang, gelap menyingkir. Ya enggak? Waktu saat gelap, datanglah terang. Tidak ada lagi yang namanya gelap. Nah, kalau Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kita ingat ya lagunya. Yesus terang dunia. Tapi bukan cuma Yesus ternyata. Siapa? Kita pun terang dunia. Nah, kemanapun kita pergi, seharusnya kita juga menunjukkan terang itu. Kalau tadi garam itu memberi rasa pada masakan, maka terang ini harusnya memberi warna pada hidup kita. Betapa indahnya hidup sebagai anggota kerajaan Allah saat kita menjadi terang itu. Yesus menyamakan kita seperti kota di atas bukit yang bisa dilihat oleh semua orang. Coba adik-adik lihat. Pernah ada enggak sebuah rumah yang masang lampu tapi lampunya ditaruh di bawahnya kolong ranjang, kolong meja. Jadi di atasnya ini enggak ada lampu. Ini cuma plafonnya cuma rata, enggak ada apa-apanya. Lampunya malah adanya di bawah kursi, lampunya di bawah meja, lampunya di bawahnya ranjang. Ada enggak? Enggak ada. Lampu-lampu di bawah mungkin ada hanya untuk hiasan. Tapi yang memberi terang yang utama adalah lampu yang ada di atas. Tuhan Yesus tuh mau kita seperti lampu yang ada di atas. Yang bisa dilihat oleh semua orang. Yang bisa menjadi terang untuk semuanya. Nah, kalau kita hidup berbeda dengan dunia, maka cara pikir kita, cara kita merasakan, cara kita bicara, cara kita bersikap setiap hari harus menunjukkan Tuhan Yesus. Anggota kerajaan Allah tidak hidup bertentangan dengan Tuhan Yesus. Tidak hidup bertentangan dengan perintah Tuhan. Tidak melawan ajaran Yesus. Anggota kerajaan Allah justru hidup beda dari dunia. Karena hatinya sudah dikuasai oleh Yesus. Hatinya dipimpin dan disertai oleh Tuhan Yesus.
Wah, ini keren ya adik-adik. Siapa di sini yang mau menjadi garam dan terang dunia? Kak Pilia mau, Kak Alex juga mau, adik-adik semua pasti juga mau. Ya, kita membawa kabar baik tentang kerajaan Allah kepada semua orang. Lah, ini jadinya semangat nih kayaknya ya. Enggak perlu jadi pendeta untuk bisa memberitakan kabar baik. Enggak harus jadi seorang guru sekolah minggu dulu baru kamu bisa cerita firman Tuhan kepada orang lain. Enggak. Tapi saat kamu hidup taat pada perintah Tuhan. Saat kamu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saat kita mengizinkan Yesus mengubah hidup kita. Kita berjalan setiap hari membawa rasanya Tuhan Yesus. Membawa warnanya Tuhan Yesus. Sehingga orang lain bisa lihat, oh ini loh anggota kerajaan Allah. Yang berbeda dari orang yang bukan anggota kerajaan Allah. Gampang enggak? Enggak gampang. Susah. Tapi kita harus belajar setiap hari. Satu, seperti garam membawa rasa Tuhan Yesus. Dua, seperti terang membawa warna Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Kelanjutan yang tadi ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan lupa jadilah terang. Jadilah garam, memberi terang, memberi rasa pada sekelilingmu. Adik-adik, kita akan berikan bejana untuk Tuhan. Bagi yang masih belum mempersembahkan bejananya yang pada tahun 2020, adik-adik boleh transfer di rekeningnya GKKA Indonesia. Bagi yang sudah, sekarang silakan adik-adik siapkan satu bejana yang baru. Buat bejana yang baru. Atau boleh pakai bejana yang lama kalau masih bisa dipakai silakan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Karena kita ingin hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Memberi terang, memberi rasanya Yesus. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan,
Karena sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, Tuhan memberi kami petunjuk supaya kami menjadi garam dan terang. Supaya hidup kami memberi rasa pada sekeliling kami. Supaya hidup kami memberi warna kepada sekeliling kami. Ya Tuhan, tolong kami, hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain pun boleh melihat Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kami. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.